Term-term yang menunjukkan arti ikhlas. Yang pertama, ikhlas ditunjukkan dengan redaksi akhlasa. Dari term akhlasa muncul 3 bentuk. Akhlasu kata fi'il, mukhlis, mukhlisin, dan mukhlas, mukhlasin. Keduanya berbentuk kata benda isim. Dari keseluruhan term tersebut, yang terbanyak berbentuk kata benda atau isim, sesuai dengan kaedah penafsiran, menunjukkan arti subut tetap dan istimrar terus-menerus. Berdasarkan hal ini, maka sikap keikhlasan sesungguhnya bukan suatu proses menjadi, tetapi sesuatu yang sudah jadi. Atau dengan kata lain, ikhlas harus senantiasa ada dan bersifat tetap di segala bentuk ketaatan dan penghambaan seorang hamba. Sementara term mukhlisin dan mukhlas, meskipun keduanya berbentuk kata benda isim, namun masing-masing berbeda. Kalau mukhlis jamaknya mukhlisin, dan kalau berbentuk isim fa'il subjek, sedangkan mukhlas jamaknya mukhlasin adalah berbentuk isim maf'ul objek. Mukhlis adalah orang yang memurnikan ketauhidannya dan ibadahnya karena Allah semata. Sementara mukhlas berarti orang yang terpilih, seakan Allah menjadikan dirinya seorang yang terpilih dan spesial baginya. Sementara dari perspektif tasawuf, bisa dipahami bahwa ikhlas adalah ahwal keadaan rohani, sekaligus makam tempat etika seorang hamba ketika wusul kepadanya dengan macam upaya. Atau dengan ungkapan lain, bahwa tingkatan ikhlas bukan sekedar dicapai melalui upaya yang sungguh-sungguh, tetapi ditunjukkan oleh term mukhlis, tetapi juga disadari bahwa pencapaian tingkat ikhlas yang hakiki pada akhirnya hanya peran Allah semata, ditunjukkan oleh term mukhlas. Berikut ini akan dipaparkan beberapa ayat yang terdapat term mukhlis, mukhlisin, dan mukhlas, mukhlasin. Yang pertama, term mukhlis, mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar, lurus. Al-Bayyinah 5. Ayat di atas pada mulanya terkait dengan umat-umat sebelum Islam, bahwa perintah untuk beribadah kepada Allah semata, mendirikan salat, menunaikan zakat adalah juga disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Artinya, ketika kewajiban-kewajiban ini ditetapkan oleh Islam, maka seharusnya hal itu tidak dianggap asing oleh para penganut agama samawi, karena memang bukan sesuatu yang baru. Namun begitu, ayat tersebut berlaku umum. Hal ini didasarkan pada penggunaan fi'il mabni li majhul atau naibul fa'il yang dibuang atau berupa dhamir umiru. Artinya, melalui ayat ini setiap muslim sampai kapanpun senantiasa diperintahkan untuk memurnikan ibadahnya semata-mata karena Allah. Sebagai konsekuensinya, ia sekali-kali tidak boleh memusyrikkannya. Di sini ikhlas dikaitkan dengan persoalan ibadah.
Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun asifun wa ja'ahum al-mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'awullaha mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal atau meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang yang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Yunus 22. Ayat di atas merupakan gambaran sifat orang kafir, yakni cenderung berfoya-foya ketika memperoleh kenikmatan, sebaliknya menyesali perbuatannya ketika ditimpa musibah. Di sini terdapat pemindahan dhamir kata ganti dari bentuk mukhatab orang kedua kepada bentuk ghaib orang ketiga. Dalam ilmu balaghah disebut badi' iltifaf. Ini bisa dipahami bahwa Al-Quran ingin menjelaskan bahwa sifat semacam ini hanya layak dimiliki oleh mereka, yaitu orang-orang kafir atau musyrik, bukan kalian, yaitu orang-orang mukmin. Karena itu, jika ada seorang muslim memiliki karakter demikian, maka wujudnya saja muslim, tetapi jiwanya kafir. Kedua ayat di atas menunjukkan term mukhlisin pada mulanya hanya dikaitkan dengan masalah ibadah dan doa. Namun yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa term ibadah bukan hanya dipahami sebagai ibadah mahdhah murni semata, ibadah ritual semata, tetapi juga menyangkut ibadah ghairi mahdhah, non-ritual. Sebab term ibadah sendiri di dalam Al-Quran menunjukkan makna demikian. Sebagaimana pernyataan Sayyid Qutb, al-hayatu hiyal ibadah, hidup adalah ibadah. Bahkan mayoritas ulama seperti Az-Zuhri dan Imam Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dalil bahawa amal itu termasuk iman. Di sisi lain, term ad-din di sini berarti at-ta'ah, ketaatan. Ada juga yang mengartikan al-muamalah, yaitu cara mempergauli seorang hamba dengan Tuhannya, yakni beribadah kepadanya. Berangkat dari penjelasan di atas, perintah keikhlasan dapat dalam ibadah seharusnya dipahami dalam maknanya yang luas, yaitu menyangkut segala bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah, baik secara vertikal maupun horizontal, baik ritual maupun non-ritual. Begitu juga ketika berdoa, seseorang dituntut untuk ikhlas, dalam artian ia hanya memohon kepada Allah yang didasari atas satu keyakinan bahawa hanya Dialah yang mengabulkan doa. Seorang yang ikhlas, mukhlisin, cirinya adalah ia berusaha menjaga ibadahnya agar tidak terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya, dan senantiasa memanjatkan doa kepadanya.
bukan untuk memaksa Allah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa Ia hanyalah dan Allah adalah. Dari sinilah term doa di beberapa ayat juga ditafsiri dengan ibadah. Yang kedua, term mukhlas, mukhlasin. Term mukhlas dan mukhlasin antara lain bisa dilihat pada firman Allah, "Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya." Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang dipilih, seorang rasul dan nabi. Maryam 51. Ayat ini merupakan bentuk penghormatan kepada Nabi Musa, sementara term mukhlas di sini berarti al-istifa wal ikhtiba, terpilih dan tersembunyi. Seakan Allah berkata kepada Musa, "Engkau adalah hambaku yang terpilih dan spesial." Seorang mukhlas juga akan dijaga oleh Allah dari perbuatan buruk seperti berkhianat, keji, seperti zina, sebagaimana kasus Yusuf. Dalam surah Yusuf 24. Predikat mukhlas yang disandangkan kepada para nabi dan rasul ini jangan dilihat sosoknya, akan tetapi harus dilihat sifat dan karakteristiknya. Artinya mereka bisa mencapai tingkatan itu tentu saja bukan tanpa usaha. Namun semuanya dicapai melalui perjuangan fisik dan mental yang sangat berat. Atas dasar inilah maka menjadi sangat wajar jika setan merasa putus asa dan angkat tangan terhadap orang-orang yang berkarakter mukhlas sebagaimana nabi dan para rasul. Tentu saja untuk bisa mencapai tingkatan mukhlas, seseorang tidak harus menjadi nabi dan rasul, akan tetapi melalui usaha yang sungguh-sungguh dalam memurnikan penghambaan dan pengabdiannya kepada Allah semata. Melihat hal ini, dua term tersebut bisa dibedakan sebagai berikut. Kalau mukhlis adalah menyangkut upaya seorang hamba yang dilakukan terus-menerus untuk memurnikan pengabdian dan ketaatannya kepada Allah sebagai subjek. Sementara mukhlas adalah hasil akhir dari perjalanan seorang mukhlis yang boleh jadi ia sendiri tak menyadarinya, sebab dalam kondisi ini jiwanya sudah diambil alih oleh Allah menjadi objek.